harta yang diberikan kepada keluarga, anak, istri, kerabat, asalkan dilakukan atas dasar ingin memperoleh keridhaan Allah atau memperoleh wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan juga menjadi pahala. Hatta terhadap harta yang kau suapkan kepada istrimu sekalipun menjadi pahala sedekah. Jadi kalau ada seseorang yang kesulitan hidupnya, yang paling ditanya adalah kerabat terdekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Muslimun rahimakumullah. Kita sempat terjeda satu pekan dari hadis yang ke-6 yang kita telah bahas setengah ya. Oleh karenanya, atas keberlangsungan kajian kita pada kesempatan petang hari ini, marilah senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang, dan yang paling penting adalah kesanggupan. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang sehat, yang sempat tetapi tidak memiliki kesanggupan, karena memang tidak diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi taufik, tidak diberi kekuatan kesanggupan itu. Oleh karenanya, taufik atau kesanggupan ini adalah satu bukan prestasi manusia. Adanya kita rajin berangkat ke masjid, ibu-ibu sekalian, adanya kita rajin sedekah, adanya kita rajin sholat, adanya kita rajin menghafal Al-Quran, itu bukan prestasi kita sebagai manusia, tetapi semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya Allah kepada kita, sehingga kita diberi taufik, diberi kesanggupan itu. Oleh karenanya, taufik itu kita mohonkan selalu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya suri tauladan dari segala aspek kehidupan kita, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, hingga urusan yang paling remeh, hingga urusan yang sangat-sangat menentukan nasib kita dunia akhirat, telah beliau ajarkan, telah beliau tuntunkan kepada kita. Hadis yang kemarin sempat kita bahas dari seorang sahabat, Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini telah kita uraikan tempo hari bahwa beliau ketemu di buyut dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu nasab, dan beliau adalah salah satu
ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, termasuk satu orang di antara 10 yang dipersaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak dipastikan bakal masuk surga. Masya Allah ya, kakinya masih menginjak bumi, orangnya masih makan nasi, masih di dunia, tetapi nasibnya di akhirat sudah dipastikan oleh Allah melalui berita, melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi bakal penghuni surga. Kalau kita seandainya sudah dapat jaminan surga itu, kalau potongannya kita itu, kita ya nggak usah susah-susah lagi ibadah gitu ya, kan sudah dijamin surga. Ibadah ya sekedarnya, sedekah sekedarnya gitu, berjuang di jalan Allah ya sekedarnya, karena sudah ada jaminan, ngapain ngoyo-ngoyo kan gitu kalau umumnya kita ini. Nah, kalau sahabat mendapat berita jaminan surga, kehidupannya semakin kenceng Pak, ibadahnya semakin luar biasa, jihadul fisabilillahnya semakin gak karu-karuan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau suatu saat memimpin pasukan perang ya, jihad di jalan Allah. Dalam keadaan sekujur tubuhnya terdapat bisul-bisul yang sangat sakit. Bayangkan kita punya bisul satu aja Pak, itu sudah gregesi gak karu-karuan. Saya nggak bisulan, saya flu aja, batuk, 4 hari tidak bangun. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam posisi sekujur tubuhnya ada bisul. Tapi dengan posisi yang sangat sakit seperti itu, beliau tetap memimpin perang jihad fisabilillah dengan luar biasa gagah perkasanya. Padahal sudah mendapat jaminan masuk surga. Nah kita ini surganya belum jelas ya toh. Ibadahnya sudah sebagai penduduk surga Firdaus. Ibadahnya kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak gitu kan. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini menceritakan di saat tahun Haji Wada, beliau di Mekah saat menjalankan ibadah haji itu sakit parah. Kemudian Rasul nyambangi ke perkemahan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengadukan sakitnya kepada baginda Nabi. Ya Rasul, sesungguhnya aku ini sakit parah, ataro, sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzumalin, dan aku adalah orang yang kaya, sedangkan aku tidak punya ahli waris. Illa bnatulli, kecuali hanya seorang anak perempuanku. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberitakan kondisi sakitnya dalam rangka ingin konsultasi. Jadi ini satu catatan Bu Ila mungkin yang di kesehatan, kalau orang sakit, dalam posisi sakit itu boleh menceritakan sakitnya kepada orang lain, tapi tidak boleh dalam rangka mengeluh kesah, tidak boleh dalam rangka berkeluh kesah kepada manusia. Nah, dalam kasus Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka minta pendapat, minta solusi. Kalau kita sakit, boleh mengadukan sakit kita kepada orang yang lebih tahu tentang pengobatan. Apakah tukang pijit, apakah tukang herbal, apakah tukang bekam, apakah ke dokter, menceritakan, dok, saya begini. Penanganannya bagaimana, begitu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas di sini tidak bertanya tentang bagaimana supaya sakitnya sembuh, tetapi yang ditanyakan adalah berkaitan dengan kondisi dia, yang dia ini seorang yang posisinya kaya raya, tetapi tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Nah, kemudian afa'ata soddaku bisulusai, bolehkah saya mensedekahkan hartaku itu 2/3-nya ya Rasulullah? Maksudnya begini Pak Ibu sekalian,
Sebagaimana penjelasan kemarin, karena ahli warisnya hanya satu orang, anak perempuan, dan harta itu nanti kalau jatuh ke ahli waris satu orang itu terlalu banyak banyaknya, apalagi anaknya itu perempuan. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini berinisiatif untuk mensedekahkan di luar sebagai ahli waris, itu harta-hartanya itu diinfakkan, tidak diberikan ke ahli waris, itu maksudnya. Bolehkah saya mensedekahkan harta saya itu 2/3 ya Rasulullah? Kala Rasul kemudian menjawab, la, jangan, nggak boleh ya. Kemudian fasatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Setengahnya. Rasul masih menjawab jangan, la, jangan. Kultu, kemudian saat bertanya lagi, fasulusu ya Rasulullah, kemudian bagaimana kalau sepertiga? Qala sulusu, Rasul menjawab sepertiga. Wa sulusu katsira au kabiro, dan sepertiga itu sudah banyak dan sudah cukup besar. Ini sebagian ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya makna yang tersirat dalam jawaban Nabi ini, sepertiga itu boleh, hukum asalnya boleh, tetapi karena diikuti dengan wasulusu katsira au kabiro, dikatakan sepertiga itu sudah besar, sudah banyak dan sudah besar. Tersirat satu makna bahwa kalau bisa jangan sampai mewasiatkan harta peninggalan itu untuk selain ahli waris, jangan sampai sepertiga lah, jangan sampai sepertiga. Kalau bisa kurang dari itu. Nanti ada pembahasan fikih ya, bahwa wasiat itu, sedekah ya, di luar ahli waris itu lebih dari 1/5 itu boleh diingkari. Misalnya ada seorang yang sudah mau meninggal, kemudian mewasiatkan, nanti kalau saya mati tolong harta saya yang separuh kasihkan ke masjid itu. Nah, ini termasuk belum menginfakkan ketika dia masih hidup. Nah, ketika dia tinggal mati, maka seluruh harta yang belum diberikan kepada pihak-pihak itu masih menjadi harta pusaka atau harta waris, Pak. Nah, terkait dengan aturan bersedekah atau menginfakkan harta peninggalan, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian berkembang dalam pembahasan fikih, maksimal 20% atau 1/5. Sehingga meskipun ada orang yang berwasiat harta diberikan separuh, maka itu maksimal yang boleh diserahkan ke masjid sesuai pesanan tadi itu hanya 20% atau 1/5-nya. Itu ya, ini dari kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian timbullah pembahasan hukum tentang harta yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Kenapa demikian? Innaka antadzaro warasataka aghniyaa, karena kalau engkau meninggalkan ahli waris yang kaya itu lebih baik min antadzarohum alata yatakaffafun, daripada engkau meninggalkan ahli waris yang miskin dan meminta-minta kepada manusia. Disyariatkan untuk meninggalkan ahli waris yang kaya, yang mewarisi sebagian besar harta yang dia miliki, 2/3, minimal 2/3, itu akan lebih baik ketimbang meninggalkan ahli waris yang miskin dan menjadi beban orang lain. Baginda Nabi kemudian melanjutkan, wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan yang dengannya itu engkau mengharapkan wajah Allah, illa ujirta, kecuali menjadi pahala buat engkau. Ujirta alaiha, dari yang kau lakukan itu menjadi pahala.
Ini menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, harta yang diberikan kepada keluarga, anak, istri, kerabat itu ya, asalkan dilakukan atas dasar ingin memperoleh keridhaan Allah atau memperoleh wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan juga menjadi pahala. Hatta kata Nabi, lanjutkan, ma taj'alu fi fimra'atik, bahkan terhadap harta atau makanan yang kau suapkan kepada istrimu sekalipun, itu menjadi pahala sedekah buat engkau. Di sini cukup jelas Bapak Ibu sekalian bahwa mengutamakan keluarga itu ada kebaikan tersendiri, Di samping keluarga memang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau ada seseorang yang kesulitan hidupnya, yang paling ditanya adalah kerabat terdekatnya, bukan tetangganya, bukan teman-temannya, tetapi yang paling berkewajiban untuk menanggung atau memikirkan adalah kerabatnya, kerabat terdekatnya.